Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'dah. Segala puji bagi Allah, salawat ma'asalam bagi Rasulnya. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan yang penuh mubarak ini, kami akan mencoba menerangkan salah satu kitab, yakni kitab Tanbihul Ghafilin pada bab ikhlas. Pada pertemuan yang beberapa lalu sudah kita sampaikan. Kita melanjutkan pada pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala hakimun minal hukama'i man amila sab'atan duna sab'atin lam yantafi' bima ya'mal. Ada seorang ahli hikmah, beliau bersabda, apabila ada seseorang yang beramal, ada seseorang yang melakukan 7 amal, maka kalau tidak didampingi dengan 7 perkara, maka amalnya tersebut tidak akan bermanfaat. Apa saja? Yang pertama, awaluha ayya'mala bil khawfi dunal hadari. Yang pertama adalah ketika ada seseorang yang di dalam dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dunal hadari. Tapi hanya takut saja. Ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagus. Tetapi tidak cukup hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut katanya, tapi kok masih melakukan maksiat, melanggar syariat-syariat Allah. Nah, ini tidak pas, tidak bermanfaat. Kalau cuma takut saja, banyak orang yang takut. Apabila diceritakan seperti apa neraka itu, bagaimana persiksaan di dalam neraka, banyak yang takut. Tetapi banyak juga yang ketika dia hanya takut saja, ketika sudah ceritanya itu sudah hilang, maka maksiat terus berlanjut. Maka ini yang tidak pas. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah harus tentu kita ini juga tidak melaksanakan apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dilarang harus kita tinggalkan, sesuatu yang dilarang harus kita buang jauh-jauh. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita ini harus meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Wasani, yang nomor 2, ayya'mala birraja'i duna talabi. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak pernah melakukan amal baik. Minta pahalanya sholat, tetapi tidak pernah sholat. Atau minta pahala sholat, tapi sholat kita tidak pernah kita benarkan. Sholatnya ngawur, tidak tahu syarat rukunnya, tidak tahu yang membatalkan sholat. Nah, ini juga harus kita koreksi. Harus bagaimana? Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, juga harus kita kerjakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang nomor 3, wasalisu biniyati dunal qasdi. Yang nomor 3 adalah niat tetapi tidak mau untuk melaksanakan niatnya tersebut. Berniat kita di dalam hati, beramal taat kepada Allah dan mendapatkan kebaikan dari Allah, tetapi kita tidak pernah melaksanakan, tidak pernah melakukan perbuatan yang kita niatkan. Wah, saya mau niat sholat nanti maghrib lah, karena pahalanya sholat di masjid, misalkan mau sholat di masjid itu luar biasa. Bagus, tetapi tidak cukup hanya saya berniat itu saja. Harus apa? Harus kita laksanakan sholat di masjid, harus kita lakukan. Tidak cukup hanya niat dalam hati saja, berniat untuk membuat suatu, misalkan membuat TPA, membuat pengajian, hanya angan-angan tok, hanya rembukan saja, hanya berhayal saja. Harusnya bagaimana? Niat juga harus disertai dengan ikhtiar.
Kita kepingin mempunyai motor, kerja. Kita kepingin punya kendaraan mobil, harus bekerja. Berdoa juga penting. Oleh karena itu tidak cukup hanya kita ini berniat saja. Jadi kadang-kadang ada orang itu yang kerjaannya cuma berhayal. Berhayal pingin rumah mewah, berhayal pingin punya itu, berhayal punya itu. Akhirnya apa? Akhirnya nggak mau bekerja. Biasanya orang seperti ini, kalau misalkan ada orang yang sering berniatnya tapi tidak mau yang namanya melaksanakan niatnya, biasanya kalau keniatannya itu sudah dilakukan oleh orang lain, ini akan marah. Harusnya saya yang seperti ini, harusnya aku yang menjadi ini, tapi tidak pernah dipikirkan. Bertahun-tahun hanya berniat saja, tetapi tidak pernah melakukan apa yang menjadi niatnya. Barang ada orang yang mau melaksanakan apa yang sama seperti niatnya, marah. Kalau kata orang Jawa, jadukno aku sing dadi kuwi, jadukno aku sing ngono kuwi. Nah, ini sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang nomor 4, bidu'ai dunal jahdi. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa untuk minta ditolong oleh Allah. Kita berdoa untuk mendapatkan kebaikan, tetapi doa kita ini ketika kita berdoa tidak betul, tidak tembus sampai ke hati. Ini juga percuma. Malah ada yang berdoa itu sampai nangis-nangis, wah Allah gini, sampai nangis. Tetapi cuma hanya untuk pemanis mulut saja. Ketika dia berdoa tidak pernah tembus sampai dalam hati. Ketika dia berdoa tidak pernah sampai ke dalam hati yang paling dalam. Nah, bagusnya bagaimana? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita berdoa harus betul-betul sampai tembus dalam hati dan harus dilaksanakan. Bukan hanya berdoa saja. Ikhtiar juga paling penting. Doa penting, ikhtiar juga penting. Yang nomor 5, wal khamisu bil istighfari dunan nadami. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala harus taubatan nasuha. Taubatannya harus taubatan nasuha. Jadi kalau kita hanya istighfar biasa, ya Allah ampunilah dosaku, hanya kalau ada sesuatu saja, hanya kalau kita terkena musibah saja, ketika setelah kena musibah selesai hilang sudah. Artinya apa? Istighfarnya tidak disertai dengan menyesal. Orang beristighfar harus menyesal, tidak mengulangi apa yang menjadi dulu dilakukan. Bertobat, sekali ini sudah cukup, saya akan bertobat kepadamu ya Allah. Walaupun dosa kita menggunung tinggi ibaratkan, walaupun dosa kita sangat banyak, tetapi rahmat Allah selalu melangit luas. Jadi perlu kita ketahui, zaman dahulu itu ada seorang pembunuh, membunuh nyawa 99 nyawa, hampir 100. Ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya menemui temannya, "Hai saudaraku, aku ini pernah membunuh 99 nyawa. Ketika bertobat kira-kira diterima enggak ya tobatku?" Lalu sang saudaranya mengarahkan, "Iya, kalau kamu mau bertobat coba kamu ngomong dengan ulama-ulama di seberang sana." Nah, kebetulan yang ditemui pertama adalah ulama dari golongan Nasrani. Jadi bertanya sang pembunuh, "Wahai yang mulia," wah, bisa dikatakan seperti itu, "wahai tokoh agama, saya ini pernah membunuh 99 orang dan saya ingin bertobat. Tobatan saya tobatan nasuha. Kira-kira ketika saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa diterima tobat saya? Ketika tobat dengan tobat kepada Tuhan yang Maha Esa diterima. Apa jawaban pendeta? Enggak, kamu enggak bakal diterima." Akhirnya digenapi sekalian membunuhnya. Pas 100 dengan pendeta yang menjawab, tobat tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tetap hatinya gonjang-ganjing, tetap kepingin mencari kebenaran bahwa tobatku ini bisa diterima apa tidak. Akhirnya ketemulah dengan ulama, ketemu dengan kiai, bercerita, "Wahai kiai, aku pernah membunuh 100 orang. Salah satunya adalah pendeta yang kemarin aku tanya, katanya kalau aku tobat tidak diterima tobatku. Menurut panjenengan kira-kira apa tobatku? Kalau aku ini tobat, apa kira-kira diterima?" Apa kata pendeta? Allah akan selalu memberikan ampunan, memaafkan tobat, memberikan
ampunan kepada hambanya yang mau bertobat dengan cara tobatan nasuha. Akhirnya sang pembunuh 100 nyawa pun lega. Dan akhirnya disarankan oleh ulama itu tadi. Tapi ada syaratnya. Wahai saudaraku, apa itu syaratnya? Syaratnya, kalau kamu ingin bertobat kepada Allah harus pergi dari kampung halaman, pergi ke kampung sebelah. Karena kalau kamu masih berada di sini, maka tobatmu akan kembali seperti semula. Engkau menjadi pembunuh karena akhlak yang orang-orang yang berada di daerahmu ini akhlaknya sudah jelek katanya. Akhirnya betul. Sang pembunuh 100 nyawa ini pun berkelana menuju tempat yang telah ditunjukkan oleh sang kiai tersebut. Dengan izin Allah, ketika berada di tengah jalan, meninggal sang pembunuh ini. Nah, waktu itulah malaikat turun. 2 malaikat turun kebingungan. Yang satu ngomong, ini tidak diterima tobatnya. Karena dia baru tobat aja tetapi belum melaksanakan kebaikan. Maka ini akan menjadi orang yang nanti ditolak oleh surga. Kata yang satu, ini sudah bertobat. Walaupun bagaimanapun dia sudah bertobat. Akhirnya berdebat. Perdebatan keduanya ini tidak menghasilkan. Akhirnya turunlah malaikat rahmat menengahi keduanya. Malaikat, kalau engkau kepingin tahu dia ini tobatnya diterima oleh Allah atau tidak, sekarang kamu ukur. Kalau perjalanan dia dari rumah menuju ke tempat desa yang akan dituju ini sudah banyak, sudah jauh, lebih dekat ke tempat yang akan dituju, Allah akan menerima tobatnya. Dan ketika dia perjalanannya masih sedikit, belum jauh, artinya masih belum kejauhannya itu belum sampai jauh gitu loh, masih dikit, maka apa yang terjadi? Allah tidak menerima tobatnya. Akhirnya betul diukur. Ketika diukur, perjalanannya itu sudah separuh lebih. Alhasil sang pembunuh 100 nyawa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobat. Oleh karena itu, ketika kita beristighfar harus disertai dengan menyesal, tidak melaksanakan apa yang pernah menjadi dosa-dosanya, harus dengan getun menyesal. Kalau hanya istighfar maka ini tidak akan bermanfaat. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang nomor 6, wasadisu bil alaniyati duna sarirati. Ketika beramal, ketika seseorang beramal hanya menggunakan lahir saja, tetapi dia tidak mau menggunakan batinnya, dohirnya saja dia beramal, ini pun tidak bermanfaat. Lalu bagaimana? Ketika beramal harus betul-betul dohir dan batin harus menjadi satu. Agar apa? Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang nomor 7, wasabi'u ayya'mala bil kadidunal ikhlas. Ketika ada seseorang yang dia ini beribadah, kesulitan beribadah, susah payah beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam dirinya tidak ada ikhlas. Tidak ada ikhlas, semua riya, semua sombong, maka ini pun percuma. Karena ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan ikhlas. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa syarat beribadah itu yang pertama adalah berilmu. Setelah berilmu, berniat. Ya, setelah berniat apa? Setelah berniat harus ada keikhlasan di dalam hati kita ini. Jadi kalau kita hanya berilmu saja tanpa ikhlas, ini juga akan bahaya. Karena Rasul pernah bersabda, qala aqwafu ma akhafu alaikum asyirk al-asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma asyirku al-asghar? Qala ar-riya. Rasul pernah bersabda kepada sahabatnya, sahabat, aku ini takut kepada umatku. Umatku nanti akan melakukan, aku ini khawatir terhadap umatku, khawatir kepada umatku yang melakukan syirik kecil. Lalu sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasul? Ar-riya, yakni riya, sombong. Nah, ini yang akan bisa menjadikan amal kita pun tidak bermanfaat. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari segala ibadah kita, diselamatkan dari amal-amal kita, termasuk salah satunya adalah keikhlasan di dalam hati kita. Orang yang ikhlas adalah orang yang mampu menyembunyikan kebaikan seperti halnya menyembunyikan kejelekan kita.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.